Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semuanya. Jumpa lagi di kuliah kita hari ini, praktikum, ya, praktikum visualisasi grafis dan visualisasi. Tadi sebelum kita buka kelas ini, saya sudah sampaikan tentang sampel data ya. Mudah-mudahan semuanya sudah upload. Oke. Hari ini kita masih akan praktikum dengan menggunakan data dari membuat visualisasi, ya, membuat visualisasi dengan menggunakan Microsoft Excel. Jadi masih menggunakan Microsoft Excel. Mungkin nanti setelah setengah semester, setelah mites, siap-siap dengan tugas mites ya. Kita akan mulai dengan membuat visualisasi menggunakan coding, ya. Kita akan membuat visualisasi menggunakan coding. Codingnya ndak susah-susah amat lah, ya. Menurut saya masih lebih susah Alpro 1, Alpro 2, struktur data. Oke? Nah, tunggu, saya lupa sesuatu. Bentar. Oh ya. Bentar ya. Ini gara-gara pagi-pagi udah, apa lagi namanya? Bermasalah. Jadi ada yang terlupa. Ini dia yang saya lupa. Ya, seperti biasa sebelum kita mulai, kita senam dulu, ya, pemanasan dulu, 5 menit saja. Ya, saya sudah ingatkan tadi sebelum pada saat kelas saya umumkan, siapkan Microsoft Excel-nya, itu juga sudah kita jalankan. Ini pertemuan ketiga kita lewat online dan kita sudah selalu melakukan senam 5 menit. Ya, siap ya? Oke. Senamnya kita akan menggunakan data ini. Ya, kita akan menggunakan data ini. Saya harap semuanya sudah ngambil, sudah lihat. Ya. Sudah lihat data ini. Ini adalah data hasil observasi. Jadi observasi karena timnya adalah mahasiswa, teman Anda juga, angkatan Anda satu tingkat di atas, mahasiswa 2017 yang saya tugaskan waktu itu mengumpulkan datanya dengan observasi saja, jadi hanya melihat, itu pun juga diam-diam, ya. Mereka membagi tugas untuk untuk mengamati pengunjung mall, ya, pengunjung mall di 3 mall besar di Kota Makassar. Mall Ratu Indah, ya, kemudian bisa kelihatan nih, Mall Ratu Indah. Saya perbesar. Nanti saya mesti pakai magnifying nih. Mall Ratu Indah, kemudian Mall Panakukang, ya, ini 2 mall paling rame. Kemudian Mall Pinisi Point, Pipo. 3 mall besar dan ini adalah mall yang ramai dikunjungi. Nah, apa yang mereka observasi adalah dari jam 10 sampai jam 10 itu jam buka ya. Jam buka sampai jam tutup. Dari jam 10 pagi, ya, dari jam 10 pagi sampai jam tutup, itu berapa jumlah pengunjung laki-laki, ya, berapa jumlah pengunjung perempuan, dan berapa jumlah anak-anak. Ini tugas mereka. Ya, waktu itu nggak ada pandemi ya, nggak ada wabah. Seandainya semester ini kita tidak terganggu dengan wabah, tidak terganggu dengan pandemi, Anda juga akan saya beri tugas yang sama. Tapi sayangnya
kita tidak bisa beraktivitas di luar, jadi pengumpulan data nanti kita lakukan cara lain. Tunggu saja. Ya, akan ada tugas, tapi tidak perlu keluar rumah. Ya, kalau ini mereka 3 hari dari pagi sampai sore bergantian, tapi ya mengumpulkan data, mengamati. Yang datang di mall ini, ya itu laki-laki berapa? Dari jam 10 sampai jam 21. Jadi data ini terbagi per jam. Ya, data ini terbagi per jam. 10 ini hari Sabtu. 11. Jadi tiap 1 jam diselesai datanya disimpan di entry, 1 jam berikutnya orang lain lagi yang ngitung, jadi satu jam atau mungkin mereka berganti, ya teknis aja itu, ya. Dan hasilnya adalah ini, ya. Datanya adalah ini. Ada 326 record data. Oke, saya harap Anda sudah download, ya. Kalau belum download, saya kopikan ya. Ntar. Ngumpet. Bentar. Oke, kalau ada yang mau diakses, ada yang mau mengakses dari WA, silahkan. Saya sudah taruh di WA. Ya, saya sudah taruh di WA, jadi bisa di-download di situ. Kalau Anda pakai WA-nya dari komputer, dari laptop, berarti tinggal download terus simpan di folder latihan Anda. Oke? Sama aja sebenarnya download dari Classroom juga boleh. Oke? Nah, sebelum kita latihan 5 menit, sebelum kita pemanasan 5 menit, saya minta Anda, ya, saya kasih waktu 5 menit sih lama. Ada tamu, siapa tuh? Oh, William. Oke. Oh ya udah, Anda kerjakan dalam 5 menit ini ya. Saya pastikan dulu bahwa Anda sudah download datanya ya. Ya. Excel 2006. Ya, usahakan kalau ada yang belum download, ya ada apa lagi namanya? Ada pertanyaan di chat, ya. Kalau 2006 coba aja ya, saya nggak tahu hari ini apakah menurut saya yang kita mau coba hari ini itu ada disupport dari Excel yang paling kuno sebenarnya, ya. Fokusnya bukan ke fokus kita hari ini tidak seperti yang minggu lalu yang fokus ke apalagi tampilan sebuah grafik, tapi ini lebih ke pengolahan datanya, ya. Nanti grafiknya kita bisa kreasikan bebas aja. Kalau yang minggu lalu memang teknik membuat grafik yang sedikit advance itu yang jadi fokus. Tapi hari ini kita akan lebih fokus dengan bagaimana kita ngolah data. Tapi ngolah datanya simple banget, ya. Saya akan tunjukkan hari ini. Jadi kalau ada yang tanya, Pak, kalau pakai Excel 2006, coba aja. Ya, coba aja. Nanti apa problemnya yang nggak bisa, tolong dikasih tahu. Nurul bilang belum bisa download. Ya, bagaimana caranya? Filenya kecil kok, itu hanya 20 kilo. Ya, hanya 20 kilo. Usahakan ya Nurul ya.
Oh, bisa Mi. Oke, alhamdulillah. Ya, eh, so, apa yang Anda kerjakan dalam 5 menit? Ya, ada dua. Satu, ya, satu. Dari data ini, ya, dari data ini, ya, dari data ini Anda membuat 3 pertanyaan. Ya, ya, 3 pertanyaan. Ngerti yang kita maksud dengan pertanyaan? Ya, di kuliah kita yang lalu, kalau kita membuat visualisasi, kita harus berangkat dari pertanyaan. Dan visualisasi kita menjawab pertanyaan itu. Ya, misalnya begini, saya kasih contoh, tapi kalau saya sudah kasih contoh, jadi eh, kalau saya sudah kasih contoh, contohnya tidak bisa Anda pakai. Ya, kalau saya sudah kasih contoh, maka contohnya tidak boleh Anda pakai. Jadi jangan minta saya kasih contoh banyak, ya nanti kau kehabisan. Ya, gini, eh, berapa jumlah pengunjung ketiga mall tadi pada hari Jumat? Misalnya, ya. Atau, wah, saya kasih contoh lagi. Eh, apakah ada perbedaan jumlah pengunjung di hari Jumat, Sabtu, dan Minggu? Oke? Pertanyaannya seperti itu. Ya. Tapi kita harus tahu, kita harus yakin bahwa itu ada datanya. Ya, karena kan kita tanya dulu, kemudian kumpulin data, habis itu kita olah datanya, analisis, gitu kan? Lalu kita visualkan. Itu kan tahapnya. Ya. Nah, sekarang kumpulin datanya nggak perlu dulu. Data sampelnya sudah saya sediakan nih. Ya, data sampelnya udah saya sediakan. Jadi datanya ini nggak bisa yang lain. Ya kan? Ya, untuk kasus hari ini. Kalau nanti di ke depan Anda punya pertanyaan dan harus kumpul data, ya kumpul data. Tapi hari ini data kita ini nih. Ya, hari ini data kita ini. Ya. Nah, jadi Anda buat 3 pertanyaan. Ya, 3 pertanyaan. 3 pertanyaan itu ya berangkat dari data ini. Satu, misalnya tadi contoh, apakah ada penurunan, apakah ada perbedaan jumlah yang signifikan dari jumlah pengunjung pada Jumat, Sabtu, dan Minggu? Misalnya pada hari Jumat, kita mau lihat Jumat itu orang males kena waktunya kadang itu masih hari kantor sebenarnya, kemudian ada waktu yang singkat gitu. Tapi ada kantor yang setengah hari misalnya, terus, nah itu ada fenomena yang berbeda mungkin di Sabtu dan Minggunya dibandingkan dengan Sabtu dan Minggunya misalnya. Dan data hari ada, Jumat, Sabtu ada, ya. Data hari ada, jamnya ada, jumlahnya ada. Ya. Atau contoh lain, masih mau ngasih contoh? Kalau saya kasih contoh, nanti kau habis. Ya. Karena contoh yang saya kasih nggak bisa dipakai lagi. Masih mau contoh? Jelas dulu. Ya, contoh satu lagi ya. Apakah ada penurunan jumlah pengunjung anak-anak pada malam hari dibandingkan siang hari? Oh, ya kan? Bisa gitu kan? Oke? Jelas dulu? Beatrice bilang, jangan Mi kasih contoh, nanti habis. Jelas, Vira, thank you. Ada lagi? Kalau belum jelas, silakan tanya. Ya, kalau belum jelas, silakan tanya. Jelas banget. pasti pasti tidak mau saya kasih contoh. Toh? Karena habis Mi contoh. Kalau saya sudah kasih contoh, kamu mikirnya apa? Oke, kita punya data 3 mall. Ya, ingat dalam 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu.
dari jam 10 sampai 21, dan itu datanya tiap jam. Ya, datanya adalah jumlah pengunjung. Jadi tugasmu adalah buat pertanyaan. Oh ya, pertanyaannya tulis di email. Ya, pertanyaannya tulis di email, email ke saya. Oke? Saya jangan tulis email di layar ya, karena ini bakal publis kan. Saya tulis di sini saja, view, format, font, ini aja lama. Oke, subjek email adalah PGV 192 praktikum 5. NIM-mu ya, NIM 5, 10, 18, sekian-sekian. Ya, question praktikum 5. Ini subjeknya. Ya, kirim ke email saya dalam 5 menit itu ya. Ya. Jadi sebelum saya jalankan time-nya, silahkan pikirin sekarang, buka emailnya, tulis sekarang. Ya. Ini subjeknya, isinya adalah pertanyaan ya untuk visualisasi. 1, bla bla bla. 2, bla bla bla. Gitu ya. Jadi isi emailnya seperti ini. 3. Dan seterusnya. Ya. Pikirkan pertanyaannya sekarang. Sebelum timingnya saya buka, saya jalanin. Oke? Kirim ke email saya, Anda sudah tahu. Ya. Oke? Dalam 5 menit ya. Dalam 5 menit ini. Nah, setelah itu, setelah Anda punya pertanyaan, jadi sekarang Anda silakan pikirin pertanyaannya. Ya. Sekarang pikirkan pertanyaannya dari data kita. Ya. Sebentar lagi saya buka timernya. Sudah? Sudah pikirkan pertanyaannya? Sementara, oke. Ya. Nah, dalam 5 menit Anda pikirkan pertanyaan yang mau divisualkan. Ya. Bukan ditanyakan ke saya ya, tapi pertanyaanmu itu akan dijawab melalui visualisasi. Ya. Kemudian, dari 3 pertanyaan, kalian pilih mana pertanyaan yang paling cepat untuk dibuatkan visualisasinya dalam 5 menit ini. Langsung rubah pertanyaan ini pasti. Ya, udah canggih-canggih tiba-tiba, harus ada satu yang dikerjakan dalam 5 menit. Ganti. Nah, mumpung saya belum jalankan timernya, silahkan ganti. Jadi, 3 pertanyaan dibuat, dan pilih satu yang dianggap paling cepat untuk dibuatkan visualisasinya. Karena waktu Anda 5 menit. Siap? Siap? Pemanasan 5 menit. Wah, panas banget nih. Ntar ada pertanyaan di Meet. 3 pertanyaan. 3 pertanyaan. Ya.
Beatrice bilang 5 pertanyaan. Tidak, 3. Saya kepleset tadi, salah. 3 saja. 3 saja. Ya, 3 saja berdasarkan data ya. Ada yang minta visualisasi apa? Subjeknya ini. Ya, subjeknya ini. Siapa tahu ada yang mau copy paste dari Meet, dari apa? Dari chat. Nih, sudah ada di chat. Ya, Evelyn bertanya, kirim lewat WA grafiknya. Grafiknya sama, minggu lalu kirim lewat WA, di foto atau di screenshot. Tapi pertanyaannya dikirim duluan lewat email. Ya, pertanyaannya dikirim duluan lewat email. Oke, thank you. Filbert, oke, siap. Kalau gitu siap ya. Sudah ini? Subjek emailnya sudah? Oh, tidak ada respon. Ini buying time ini. Ya, oke. Kalau tidak kalau kalau tidak ada respon berarti siap ya. Ya. Jangan sampai tidak ada respon karena kamu menunda waktu lebih panjang. Oke? Ya, siap. Pemanasan 5 menit dari sekarang. 3 pertanyaan, pilih satu yang paling gampang, buat visualisasinya, kirim di WA dalam 5 menit. Mulai dari sekarang. Teng. Oke. Silahkan. Oh ya, pengalaman minggu lalu entah kenapa malas-malasan ngirimnya. Jadi kalau hari ini eh, apa? Pada saat waktunya habis belum ada yang ngirim, maka kelas tidak saya lanjutkan. Toh? Silakan, silakan. Ingat, dalam 5 menit kirim email dan membuat visualisasi. 3,5 menit sisa. Miliana, Beatrice, Vira, Rahmat, William, Evelyn, Calvina. Itulah nama-nama yang sudah masuk emailnya. Thank you. Oh, Henry udah kirim WA. Grafiknya udah. Bentar. Evelyn, WA-nya udah masuk. Cepat kan? Kenapa Henry 3 kali Henry? Halo. 3 hari, satu aja, satu aja. 3 hari, satu aja. Sama kan sebenarnya, hanya ganti hari kan?
Artinya mau tampilkan grafik hari Jumat, hari Sabtu, intinya sama, ya kan? Hanya nanti beda data. Filbert masuk gambarnya. Haryogi masuk gambarnya. Sisa waktu 1 menit 20 detik. Oh, udah rame nih di apa? Email juga udah pada masuk semua. Oke. Asik kan? Oh, sorry. Ya, ada delay ya. Ada delay. Di layar masih 3 menit. Di saya sudah kurang dari 1 menit. Wah, delaynya berarti 2 menit ya? Aduh. Di saya 30 detik sisa. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Di saya selesai, ya. Timer saya selesai, mungkin ada delay sampai ke Anda, ya. Oke, silahkan di finishing. Ya, berdasarkan gambar yang masuk melalui WhatsApp, maka saya memutuskan kelas kita lanjutkan. Ya, kalau nggak ada yang masuk, kelasnya nggak lanjut. Oke, ini adalah gambar-gambar yang sudah masuk lewat WA. Udah ya, nggak ada yang masuk lagi ya. 5 menit habis. Oke, pada siang hari typo judulnya. Oke, no problem. Yang belum masuk silahkan ngirim cepat. Ya, 5 menitnya udah habis dari tadi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Baru 12. 13, Natasha. Nggak apa-apa, yang penting grafiknya dulu. Nggak apa-apa, grafiknya aja dulu, nggak apa-apa. Nanti stylingnya belakangan, kan kita butuh butuh cepat. Besok 18 hari ini. 18 Kamis, besok Jumat. Oke? Iya, saya rasa begitu. Ya, yang belum silahkan dikirim, ya. Dari sekarang tuh tidak. Di email udah masuk semua ya pertanyaannya. Oke, itu satu saja. Iya. Di email ada 19. Siapa yang belum? Baru saja. Kirain koper dikata aja. Siapa yang belum kirim pertanyaan? Di email ada 19. Padahal kita ada 22. Kan nanti lewat Zoom besok anunya rapimnya.
Semua ikut, cuman satu yang presentasi. Oke? Tapi data itu Bu Nur bilang semua harus kumpul Ya, sekarang kita lihat ya. hasilnya. Sekarang kita lihat Saya belum buka. mulai dari yang masuk pertama. Oh, iya. Yang kenaan itu hari siapa? Ibu Sri ya? Yang kena banjir. Oh, kalau Ibu Sri. Oke, ini adalah dari Henry. Ya. Dari Henry ini jumlah pengunjung Pipo pada satu hari. Ya. Jumlah pengunjung Pipo pada satu hari. Ya. Tunggu, saya cek dulu. Pertanyaannya Henry apa? Segmen pasar mana apabila pada hari apa? Oh, ini yang relevan yang mana nih, Henry? Ya, ini menjawab pertanyaan yang mana? Karena ini data untuk satu hari nih. Ya, padahal kalau memang kita mau lihat dia di hari apa, harusnya kita sajikan dalam lebih dari sajikan 3 harinya sekaligus gitu. Khusus Pipo misalnya. Ya, itu. Jadi sajikan grafik untuk Pipo 3 hari. Habis itu kan kelihatan, oh kalau hari Jumat, Sabtu, Minggu, ternyata minggunya lebih tinggi. Maka lebih bagus bikin event di hari Minggu. Ya, itu pertanyaannya Henry, kalau saya tidak salah adalah, kalau mau bikin event di Pipo, itu hari apa yang bagus, kan begitu ya? Ya. Nah, kalau kita bikin grafik untuk 3 hari, tapi kemudian hari itu lepas, artinya 3 grafik, 3 hari yang berbeda, saya kira informasinya tidak sekali lihat gitu. Padahal kan kita bisa bikin 3 grafik dalam 3 chart ditumpuk sama-sama, 3 hari bisa kelihatan. Oke, ya. Nah, oke, nanti eksperimen lagi. Ini sama, ini karena tadi Henry bilang ini hari apa? Ini katanya 3 hari, ya. Mal panakukang, malnya ditumpuk ya, malnya ditumpuk. Mana dia? Oh, ini per ini ya. Mal panakukang, Pipo mana? Nggak ada aninya. Oke, nanti kita lihat ya. Ini Evelyn. Berapa pengunjung laki-laki pada hari Jumat? Oke. Ya. Jadi yang diambil hanya data laki-laki, harinya Jumat di mall mana, ya. Belum ada informasi ini di mall mana, atau total mall nih, total semua mall, Evelyn. Ini total semua mall ya. MP, oke, Evelyn bilang MP. Oke. Jadi berapa pengunjung laki-laki di MP? Ini masih Henry hari ketiga. Oke, jumlah pengunjung. Ini membandingkan, ini simple ya. Membandingkan Filbert. Filbert membandingkan jumlah pengunjung 3 mall pada hari Ahad di jam 21 saja. Ya. Di jam 21 tengah malam, di jam tutup. Ya. Cuma kenapa piponya 2 kali? Ini, oh sorry, laki-laki, perempuan, anak-anak. Oke.
ya. Berapa jumlah pengunjung berdasarkan kategori, ya. Kita tidak sebut gender karena ada anak-anak. Anak-anak, laki perempuan kita satukan datanya, ya. Jadi berdasarkan kategori, laki-laki, perempuan, sama anak-anak pada jam 21. Oke. Tipe pengunjung. Tipe pengunjung maksudnya apa nih tipe pengunjung? Haryogi. Laki, perempuan, ini satu mall ya atau total nih? Satu mall atau total ini Haryogi? Hanya Mari, oke. Kata Yogi Ya, mari. hanya Mari. Oke, thank you Yogi. Ya, oke, saya ngerti 5 menit mungkin sempat enggak sempat ditulis apa? Enggak sempat ditulis apanya? Lokasinya ya. Oke. Miliana. Total pengunjung Mari. Jumat, Sabtu, dan Minggu. Oke, simpel kan? Ya, intinya cepat. Ya. Ini Vira. Oh, Vira keren Vira. Apa yang dilakukan oleh Vira? Dia sudah menggunakan pivot chart. Hari ini kita akan bermain dengan pivot table. Oke? Oke, mantap Vira. Ya, cuman pertanyaannya ini, semua nih. Mal Panakukan Jumat Sabtu Minggu, Mal Pipo Jumat Sabtu Minggu. Ini kan berarti membandingkannya satu blok-blok begini gitu. Ya. Oke. Ya, tapi satu usaha ini cepat kerjanya karena kita menggunakan Vira menggunakan pivot chart. Oke. Ini siapa? Yang gambarnya Upin Ipin ini siapa nih? Oh, Eng. Siapa yang profilnya Eng? Nomor HP-nya 59233. Jervin. Ya, ini punya Jervin. Ini Jervin kurang jelas. Mari, total ya, laki perempuan. Oke, jumlah pengunjung Mari. Oke, simple. Ini Calvina, ini saya kurang bisa lihat. Oh, ini mirip dengan punyanya Haryogi, ya. Tapi tadi Haryogi pakai grafik kolom, ya, grafik batang. Ini Calvina pakai grafik lain. Oke. Total pengunjung hari Jumat, William. Perempuan, laki-laki. Di mana? Seluruhnya nih. Seluruhnya. Ini Philips. Pengunjung 3 mall, ya. Oh, Mari saja, ini Mari pada jam 10. Laki-laki, perempuan, anak-anak. Ini Mari sama ya, ini mirip dengan punyanya siapa tadi? Haryogi, tapi grafiknya area, ya, grafik lain yang di bawahnya di fill, diisi. Pengunjung Mari di hari Jumat, ya, sama, tapi ini grafik batang. Ini sama ya sebenarnya. Ini sama dengan ini, ya. Cuman beda tipe chartnya. Rahmat. Oh, ini juga sama, tapi dia kelompokkan, ya. Kelompokkan laki perempuan, ya. Oke. Dalam 5 menit ternyata Anda tidak sempat membuat legenda, tidak sempat membuat title. Oke.
kita kembali ke data. Ya, kita kembali ke sini. Oke, supaya tidak terganggu, untuk sementara WhatsApp kita belum pakai karena semuanya udah ngirim ya. Oh, ada yang belum, ada satu yang belum. Manakah mall yang paling banyak dikunjungi oleh perempuan? Oh, that's nice. Ini Beatrice. Ya, baru masuk. Oke, mall yang paling banyak dikunjungi oleh perempuan. Ini mewakili mallnya. Tapi menurut saya ini tidak cocok dijadikan pie chart karena total pengunjung perempuan di Mall Pipo, di Mall Ratu Indah dan di MP itu ndak dianggap 100%. Ya kan? Karena bisa saja gini, di hari yang sama, ya katakanlah ini di satu hari, misalnya hari Minggu, ada perempuan yang datang di mall di Mari, kemudian pindah ke Mall Pipo, lalu pindah ke MP, ya kan? Kalau kebetulan di survei, maka dia akan terhitung 3 kali, maka eh, tidak cocok disajikan dalam pie chart sebenarnya. Kalau kita sajikan dia dalam bar chart, maka perbandingan tiap bar itu akan kelihatan. Tapi kalau kita menjumlah ini begini, ini artinya pengunjung perempuan di Pipo, di Mari, di MP itu totalnya 100%. Gitu kan? Itu pie chart itu seperti itu ngomongnya. Oke? Nah, oke. Itu yang sudah Anda kerjakan untuk eh, pemanasan. Gimana, udah panas? Ya, biar nggak keganggu sama notifikasi, saya matikan WA-nya dulu ya. Karena nanti banyak notifikasi. Oke, kita kembali ke data. Ini data. Nah, hari ini saya mau kenalkan, mungkin sudah kenal ya, mungkin Anda sudah pernah belajar tentang pivot table. Saya mau tahu dulu, ada yang sudah kenal pivot table tadi? Siapa? Vira menggunakan pivot chart. Berarti sudah kenal pivot table ya? Halo, Vira? Waktu kuliah di mana Anda belajar berkenalan dengan Excel pertama kali, apakah Anda dikenalkan dengan pivot table? Halo, ada orang? William bilang lupa. Yang masih ingat siapa? Beatrice bilang tidak, yakin. Cuma kenalan singkat, kata Vira. Oke, kenalan singkat. Tapi kenal kan? Evelyn tidak ingat. Emang tahun berapa ya? 3 tahun lalu ya? Kalian tahun keberapa sekarang? Tahun kedua? Semester 4 ya? Iya, semester 4. Berarti, tahun lalu. Ya udah, sekarang kita lihat bahwa bagaimana kita menggunakan pivot table untuk membantu kita mengolah data ini. Ingat, minggu lalu, waduh, Calvina mau join tapi asking terus. Ini ndak ada notifikasi di sini nih, ndak ada di Meet saya ndak ada ding dong gitu, ndak ada permintaan masuk.
Ya udah, kalau usaha coba aja lagi, tapi apa lagi namanya? Nanti kalaupun nggak bisa, rekamannya kita ikut yang rekamannya aja. Oke, minggu lalu kita punya data, ya, data apa ya minggu lalu? Em, Minggu lalu data apa? Kok saya lupa? Oh, itu Calvina masuk akhirnya. Berarti bukan salahku kan? Progres. Oh ya, peserta pelatihan gitu ya. Kemudian kita mau lihat progresnya. Terus eh, kita harus melakukan olahan data, ya. Nah, itu kebetulan datanya simple, cuma daftar peserta sama progresnya masing-masing gitu. Tapi bagaimana kalau data kita itu punya banyak kategori seperti ini? Ya, punya klasifikasi-klasifikasi. Harinya, lokasinya ada MP, ada Pipo, ada Mari. Harinya ada Jumat, Sabtu, Minggu. Waktunya ada jam 10, jam 11, ya kan? Nah, ketika kita akan mengolah data ini, kita mungkin akan banyak bermain dengan count if, sum if s, count if s, ya banyak function-function sebenarnya sudah tersedia di Excel. Artinya kita siap tinggal pakai functionnya. Tapi tetap kita harus nulis rumus ulang, ya. Tetap kita harus menulis ulang, tetap kita harus menulis formula, ya kan? Sama dengan count if. Ya, ingat minggu lalu kita sudah coba itu kan? Count if, sum if s, count if s, ya kan? Nah, ada tools dari Excel yang membantu kita melakukan, simpelnya gini, melakukan rekapitulasi. Tanpa kita harus nyaris kita tidak perlu menulis function lagi, tidak perlu menulis formula lagi. Ya, datanya udah langsung dihitung. Apa itu toolsnya? Toolsnya adalah pivot table. Ya, pivot table. Pivot table kita bukanya lewat menu insert. Jadi biasanya kan Excel itu standby-nya di sini di home. Ya. Nah, kita buka menu insert. Di sini ada pivot table. Ya. Ada 3 sini. Ada table. Kalau table itu maka data ini kita convert jadi table. Saya tunjukkan sekalian ya. Misalnya ini. Ya. Misalnya ini saya pilih table. Terus otomatis ya, otomatis dia akan melakukan seleksi data. Table kita tuh diseleksi sampai ke bawah, sampai ujung bawah. Kita nggak perlu sorot, ya kan? Ini udah langsung. Kecuali kalau kita mau ada yang apa, kita mau nambah atau ada yang kita nggak ambil misalnya, ya. Nah, kemudian ada tanda di sini, My table has headers. Artinya kita mau ngasih tahu kalau table kita itu ada kepala kolomnya. Ya, lokasi, hari, waktu, kategori, dan pengunjung. Oke, My table has headers. Kalau ini hilang, maka yang paling atas ini dianggap data. Ya, yang paling atas ini dianggap data. Oke. Nah, ini table. Ya, sebagai table, dia akan dianggap sebagai satu entitas, ya. Kemudian ini bisa kita filter. Misalnya, saya mau apa? Saya mau filter, saya cuma mau lihat MP-nya saja, misalnya MP. Oke. Maka ini hanya data MP. Saya mau lihat MP pada hari Minggu. Maka ini hanya MP pada hari Minggu. Itu namanya filter, ya, tabel filter. Nah, tugasnya itu aja. Ya. Saya kembalikan dulu. Oke, saya kembalikan ini.
Oke, ini juga, ini table, kita bisa beri nama table kita. Saya beri nama table, apa? Saya beri nama mall. Ya, jadi range table ini itu sudah diberi nama mall. Kalau Anda sudah belajar database, maka ini dianggap sebagai sebuah table, sama dengan sebuah table pada database yang bernama mall. Bebas dikasih nama. Oke? Nah, sekarang kita lihat yang pivot table-nya. Insert. Pivot table. Kalau kita pilih ini recommended pivot table, ini wizard. Jadi kita langsung dia kasih kita apalagi namanya anjuran, suggestion bahwa ini pivot table yang cocok untuk kasus ini. Ya, cuma cocok nggak cocok kan belum tentu sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi saya lebih pilih pivot table dan kita definisikan sendiri. Oke, saya pilih pivot table, terus dia minta range table-nya, lihat. Ini adalah table yang tadi kita sudah bikin. Dan kita sudah berganti namanya menjadi mall. Otomatis diseleksi. Ya, jadi kita tidak perlu sebut range dari A1 sampai sekian. Itu langsung kepilih di sini. Karena tadi table kita sudah definisikan sebagai sebuah data kita sudah definisikan sebagai sebuah table. Ya, ini udah langsung kepilih, mall. Nah, atau kita mau ngambil data dari sumber lain, ya, dari database juga bisa nih. Ya. Oke, kemudian kita mau tempatkan table baru kita. Jadi pivot table itu akan membuat table baru yang merupakan rekapitulasi dari table utama kita. Ya, table utama kita mall, nanti dia akan bikin table baru. Ya, lihat, saya pilih new worksheet supaya nanti dia tambahkan sheet baru di bawah sini. Ya, jadi kita tidak lihat lagi data ini kecuali kalau kita pindah sheet. Oke, atau existing worksheet nanti kita tentukan di mana lokasinya. Ya, nah dalam contoh saya bikin new worksheet karena biasanya data table ini dipakai buat report, ya, untuk membuat laporan. Lalu kemudian laporan itu di print out misalnya atau di screenshot buat jadi presentasi atau mau dijadikan bahan presentasi langsung dari Excel-nya juga bisa. Ya, nah supaya dia tidak terganggu dengan tampilan data yang banyak ini, apalagi kalau datanya nanti kolomnya banyak, barisnya banyak, itu kita gesernya susah. Ya, lebih bagus kita pindahkan atau tempatkan dia di dalam satu worksheet yang baru. Oke. Saya klik OK. Yang bawah abaikan. Oke. Nah, sekarang ada sheet baru di sini. Data kita ada di sini, sheet 1. Ya, dan ini adalah sheet 2 baru dibikin. Ya kan? Jadi biar nanti jelas, ini saya ganti namanya jadi data. Ya, ini saya ganti namanya jadi report 1. Ya, karena kebutuhan orang untuk membuat pivot table itu biasanya untuk membuat report, laporan. Nah, laporan itu kan olahan data atau mungkin ringkasan dari data. Jadi data kita gede banget, kemudian kita mau rekap. Nah, sekarang bagaimana kita membuat pivot table di sini? Oke, ada petunjuk di sini. Ya, ini pivot table kita, saya perbesar supaya bisa dilihat. Ini boleh kita ganti namanya, silakan. Nah, saya bikin di sini. Contoh pertama. Oh ya, lihat, ini adalah field yang bisa, ini adalah kolom yang ada di database kita, ada di tabel kita, yang akan kita olah di sini. Ya, lalu ini adalah elemen-elemen dari pivot table. Ada kolom, karena ingat pivot table itu
dia memutar, namanya pivot itu mutar, ya. Dia memutar tabel data kita menjadi sebuah tabel baru. Nah, sebagai tabel baru, dia punya elemen kolom, dia punya elemen baris. Kemudian, di dalam kolom dan baris itu nilainya apa? Value-nya apa? Lalu kita bisa tambahkan filter-filter. Ya, kita bisa menyaring data A, data B, data C. Ya, ini. Kenapa ada dingdong? Fitri. Fitri, baru muncul Fitri di praktikum. Oke, lanjut ya. Nah, sebagai contoh, misalnya saya mau ambil pengunjung, ya. Saya mau ambil pengunjung sebagai value. Saya ambil pengunjung sebagai value. Saya taruh di sini. Sum of, jadi pengunjung di tabel kita itu kan ini. Ya, pengunjung di tabel kita kan ini. Itu adalah jumlah pengunjung. Nah, ketika saya membuat menambahkan data pengunjung di dalam value dari pivot table, maka pivot table otomatis menganggap bahwa kita ingin mendapatkan jumlah pengunjung. Nah, ini adalah jumlah pengunjung. Jadi jumlah pengunjung 3 mall dalam 3 hari. Ya, saya nggak mau, Pak. Saya mau jumlah pengunjung dari 3 mall di hari Jumat. Ya, saya mau jumlah pengunjung dari 3 mall di hari Jumat. Jadi kita bisa bikin gini, lokasi, lihat perubahannya di sini ya. Ya, ketika lokasi saya taruh di rows, maka barisnya menjadi 3, Patakukang, MP, Pipo, Mari. Ya, oke. Nah, saya mau lihat pengunjung di 3 mall pada Jumat, Sabtu, Minggu. Lihat, kalau pertanyaan kita, berapakah jumlah pengunjung pada ketiga mall di Jumat, Sabtu, dan Minggu? Maka mungkin kita akan membuatnya begini. Lihat, saya taruh hari, ini saya drag ya, taruh di kolom. Oke. Row label. MP pada Jumat, Minggu, dan Sabtu. Ini urutannya karena dia pakai bahasa Indonesia, ya kita pakai string bahasa Indonesia. Nanti ada cara untuk mengurutkannya. Ya. Ini saya urutkan manual. Ya. Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi inilah ini adalah rekapitulasi dari data kita, ya, menghitung jumlah pengunjung pada ketiga mall di hari Sabtu, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Ya, bayangkan kalau kita harus menulis formula, ya, menulis rumus untuk menghitung, pilih count if kriterianya MP,
kriterianya Jumat. Ya, 2 kriteria. Lalu kita copy ke kanan, copy ke bawah, berarti harus pakai absolute relatif lagi. Ya, ini kita nggak nulis formula apa-apa, tinggal pilih-pilih. Oke? Ya. Nah, saya pengen tahu kalau pengunjung, ya, kalau pengunjungnya anak-anak di hari Jumat Sabtu, itu bagaimana? Jadi saya bikin begini, kategori saya masukkan sebagai filter. Maka kategori sebagai filter. Ya, tunggu dulu, saya nutup toh. Sabar. Saya geser ya. Ups, salah. Ya, sorry, tadi saya tidak sadar ternyata saya menutupi elemen pivot table di sini. Ya, jadi ini pivot table-nya, ini datanya. Ini hasilnya, ini hasilnya. Oke, sekarang lihat kategori menjadi kategori menjadi filter. Apa gunanya filter? Ini adalah jumlah semua pengunjung, laki, perempuan, anak-anak. Saya klik ini. Saya mau laki-laki, perempuan saja. Misalnya pertanyaannya Beatrice, berapa jumlah pengunjung mall perempuan? Oke. Ini jumlah pengunjung mall perempuan. Lihat jumlahnya perubahannya. Ya. Lihat perbedaannya. Ya. Saya klik ini. Saya mau laki-laki berapa? Ini adalah pengunjung mall laki-laki. Saya mau anak-anak berapa? Ini adalah pengunjung mall anak-anak. Oke? Ya? Nah, sekarang saya ganti pertanyaannya. Anda kalau kebetulan sama dengan pertanyaan yang sudah di email, oke, enggak apa-apa, ya, enggak apa-apa, karena Anda sudah email baru saya bikin contoh baru, ya. Di manakah paling banyak pengunjung anak-anak pada hari Minggu? Ya, di mana pengunjung anak-anak paling banyak pada hari Minggu? Lihat pertanyaannya bisa seperti itu kan? So, saya matikan dulu ini semuanya, jadi nggak ada. Ya, saya ulang. Di mana pengunjung anak-anak paling banyak pada hari Minggu? Saya bikin begini. Lokasi saya taruh di row. Ya. Kemudian kategori saya coba taruh sini. Lihat. Ini kategori anak-anak. Ya. Ini total semua nih. Ya. 326 itu jumlah record. Artinya yang dihitung itu adalah ini kategori LCAT 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu yang dihitung, bukan jumlahnya. Ya, jadi bukan ini yang harus kita ambil. Saya matikan dulu. Saya pilih pengunjung tetap, tapi kategorinya saya filter. Ya, ini all. Ya, semua laki perempuan. Jadi kalau pertanyaan kita adalah berapa jumlah di mana pengunjung anak-anak paling banyak? Maka kita cari anak-anak.
Oke, ini. Tapi ini semuanya. Tadi pertanyaannya adalah, di manakah pengunjung anak-anak paling banyak pada hari Minggu? Ya, di mana pengunjung anak-anak paling banyak pada hari Minggu? Jadi, hari Minggunya masuk di mana? Boleh sih, taruh hari di sini boleh. Nah, ini Jumat, Sabtu, Minggu. Ya kan? Tapi boleh juga hari saya taruh di kategori, di filter, sehingga saya bisa bilang di sini Minggu. Oke. Terjawab pertanyaan? Ya. Di manakah pengunjung anak-anak paling banyak pada hari Minggu? Ya. Nah, kalau begini, untuk orang awam mungkin males lihat angka-angka. Ya, males lihat angka-angka, kita buatkan grafik. Oke, kita pilih begini. Lalu Alt F1. Selesai. Ups. Oke. Nah, ini adalah pivot chart. Jadi ikut key filternya di sini. Di mana saya taruh ini? Oke, saya tidak pasang legendnya supaya cukup ruang. Ya, lihat. Di mana paling banyak pengunjung anak-anak pada hari Minggu? Setelah melihat grafiknya, maka kesimpulan pengunjung anak-anak paling banyak adalah di MP, kemudian Mari, kemudian Pipo. Ya? Nah, benar apa tidak? Waktu teman-temanmu survei, ini datanya. Ya, begini kejadiannya. Ya, ya, mungkin karena belum tahu pivot table, tapi seandainya sudah kenal pivot table, Anda bisa bikin grafik ini cepat. 5 menit cukup. Oke? Contoh pertanyaan ya. Syukur kalau ada yang sama nih, ya. Kalau ada yang sama di antara kamu dengan pertanyaan saya. Di mana di mall mana pengunjung anak-anak paling banyak di hari Minggu? Ini hari Minggu. Oke? Sampai sini kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tanya dulu. Yakin nih, ini tidak pernah diajarin, belum pernah dikenalkan. Ada pertanyaan? Silahkan. Ya, grafiknya saya tidak pakai tidak kita apalagi namanya touch dulu ya. Jadi pokoknya menampilkan grafik dengan cepat, mengolah data dengan cepat. Udah rampung. Nanti urusan visualnya, nah itu tugas Anda. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya lanjut sedikit lagi. Ini sudah 9.41, ada yang kuliah jam 10 kan? Mudah-mudahan 20 menit ke depan bisa. Nggak ada pertanyaan ya? Oke, sekarang saya lanjutkan sedikit. Ini saya remove. Sorry. Salah. Tunggu. Hide button.
hide button. Ya, jadi clean ya. Jadi tombol-tombolnya kita hilangkan. Nah, sekarang kita mau supaya data ya grafik itu tampil seperti apa yang muncul di sini. Misalnya, ini minggu. Saya mau di sini adalah keterangan jumlah pengunjung anak-anak. Ya, jadi saya pilih ini, terus saya ketik di sini. Begini, sama dengan pengunjung anak-anak pada hari dan itu operasi string ya, penggabungan string, join apa concatenancy, menggabungkan string dan dan ini minggu. Ups, salah. Ulang. Coba sama dengan ini. Enter. Oke, minggu ya. Saya gabungin concat pengunjung anak-anak pada hari enter. Nggak bisa. Oh, kalau gitu gini. Kita ngakalinnya gini. Kita ngakalinnya begini. Saya bikin field di sini, saya bikin apa? Bikin isian di sini sama dengan ya pengunjung anak-anak pada hari dan ini. Oke, lalu ini mana tadi title-nya? Oke, ini langsung kita isi sama dengan ini. Enter. Sip. Terus ini kita sembunyikannya dikasih putih. Putih. Udah, kita tutupin sama ini. Ya. Nah, lihat. Oke. Wah, tadi kecil ya. Sekarang kalau ini saya ganti. Pengunjung anak-anak pada hari Minggu di MP sekian, di Pipo sekian, di Mari sekian. Bagaimana hari Sabtu? Saya klik ini, saya ganti Sabtu. Oke. Maka ini adalah pengunjung anak-anak pada hari Sabtu. Nah, lihat ada fenomena baru, rupanya Pipo itu tidak diminati anak-anak. Ya kan? Buktinya Sabtu, Minggu, paling sedikit jumlah anak-anaknya di Pipo. Ya kan? Nah, mungkin kita lihat Jumatnya, siapa tahu Jumatnya anak-anak lebih banyak misalnya. Oke, MP tetap diminati anak-anak. Apa? Di paling banyak bukan diminati ya, anak-anak kan ngikut orang tuanya atau berapa persen sih yang orang tuanya anak-anak ngikut orang tuanya atau anaknya yang minta supaya dibawa ke mall ini gitu kan. Nah, ini buat contoh saja. Lihat contoh pertanyaan yang saya buat tadi, berapa jumlah pengunjung anak-anak
di mall mana, ya, di mall mana. Jadi pertanyaannya, di mall mana pengunjung anak-anak paling banyak pada hari Minggu? Jawabannya adalah chart ini, visualisasi ini. Oke? Jadi pertanyaan kita jawab dengan visualisasi. Ya? Nah, kalau kita tidak fokus dengan pertanyaan, misalnya, kalau kita mau bawa kasus pivot table ini ke yang kita sudah pelajari, digital dashboard, artinya ada perubahan-perubahan nilai sesuai dengan yang diinginkan atau sesuai dengan perubahan faktanya. Ya, nah kita bisa modifikasi. Ini yang saya mau jadikan tambahan. Ya, di sini saya klik di pivot table-nya. Ini kan mati hidup. Kalau kita klik ini muncul di sini. Di sini ada pivot table analyze. Tadi di sini ada tombol-tombol yang saya sembunyikan. Ya, kenapa saya sembunyikan? Saya mau tampilan yang lebih canggih misalnya. Ya, saya pilih begini. Di sini ada pivot table analysis, saya pilih insert slicer. Ya, insert slicer. Saya mau slicernya adalah hari. Apa itu slicer? Ini. Ya. Saya kecilkan. Saya taruh di sini. Nah, sekarang report kita jadi lebih nice. Kalau kita jadikan ini untuk presentasi, Jumat. Oh, ini urutannya salah nih. Jumat, Minggu, Sabtu. Ya. Ini sort A to Z, ya. Tapi karena nama harinya hari apa lagi namanya? Harinya bahasa Indonesia, ya. Jadi JMS gitu. Ini ngerubahnya, ya udah. Sementara itu dulu ya. Sebenarnya ada cara untuk membuat urutan itu jadi ordinal. Jadi string sebenarnya bukan kata yang berurut, ya. Sunday, Monday, Tuesday, Thursday, Wednesday, Thursday itu ordinal sebenarnya, dia berurut. Ya, di Excel itu sudah otomatis berurut. Jadi ketika kita mengurutkan nama hari, itu otomatis kalau dia bahasa Inggris. Tapi kalau Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu itu belum disimpan oleh Excel. Ada yang namanya custom list. Silakan Anda eksplorasi. Ada custom list namanya. Itu memungkinkan kita membuat daftar baru yang kemudian dijadikan rujukan untuk sortir. Ya, termasuk nama hari bahasa Indonesia. Jumat, Minggu, oke lah, begini aja. Ya, sementara ini ya. Nah, apa gunanya ini? Ini sekarang Jumat. Ini berubah Jumat. Ya. Minggu. Ini berubah Minggu, ini berubah Minggu. Kenapa? Karena dia berubahnya di sini. Ya, saya taruh sini aja. Ya, kita lihat ini kategori ini ya. Jumat. Ini Jumat. Sabtu. Sabtu. Ya. Ini slicer. Ya. Alternatif lain. Saya buka lagi slicer baru. Pilih pivot table-nya ya. Kemudian pivot table analysis. Saya mau timeline. Ini slicer timeline. Lihat, otomatis dia mendeteksi mana kolom kita di dalam data table kita yang menggunakan data tipe time atau date. Kebetulan kita ada satu, namanya waktu. Ini. Jadi kita pakai ini. Oke. Nah, lihat. This is nice. Ya, saya setting dulu ini. Config, mana dia? Timeline saya tidak mau pakai scroll. Ya, tadi lihat ini, ada scroll bar-nya di sini. Nyata, saya nggak mau pakai scroll. Oke. Terus ini saya ganti jadi, wah kok nggak ada.
Ini kok jadi tanggal? Wah, ini rupanya nggak ada jam, nggak cocok ya. Dia hanya hitungannya sampai hari, nggak ada hitungan jam. Ya udah, kalau gitu kita jangan pakai ini. Saya hapus. Nanti saya cari lagi bagaimana jam dimasukkan dalam slicer. Tapi kalau lihat tadi itu nggak ada pilihan untuk jam. Saya ganti dengan insert slicer lagi, kemudian saya pilih waktu. Oke. Ini waktu ya. 10 sampai 21, tapi kan banyak nih. Ya. Nah, saya ganti. Saya mau dia tampil dalam 3 kolom. Ini atau 4 kolom. Oke, ini 4 kolomnya pas nih. Saya samakan ukurannya supaya rapi. Ya, terus ini saya kecilkan supaya dia rapi. Oke, urusan desain silakan nanti Anda oprek kutak-atik. Nah, sekarang kita bisa memilih lebih nyaman. Pada hari Minggu jam 18. Berapa banyak? Pada hari Minggu jam 21. Wah, ternyata nggak ada anak-anak tengah malam di People. Ya, menjelang tutup udah nggak ada anak-anak. Pukul 20 masih ada. Ya, 21 itu sudah anak orang tua yang datang ke Mall People udah nggak bawa anak rupanya. Ya, lihat ini jam. Ya, sayangnya nggak bisa pakai nggak bisa pakai slicer nggak bisa pakai timer ya, karena nggak ada pilihan time-nya. Kalau time kita bisa pilih range ya. Tapi kalau ini kita bisa setting dulu di sini. Ada settingnya mana? Slicer setting. Ada yang memungkinkan kita pilih, ini ya, multi select. Ya, multi select. Nah, kebetulan data kita setelah disusun jadi 4 kolom, maka dia jadi ini pagi gitu ya. Ini siang 14 sampai 17, ini malam. Ya kan? Nah, saya mau sore hari itu banyak nggak anak-anak? Lihat, ini adalah pengunjung anak-anak pada hari Minggu di jam 14, 15, 16, 17. Ya, lihat, kepala saya nutup rupanya. Nah, saya minggir lagi. Ya, lihat, kita bisa membuat rekapitulasi berdasarkan data yang kita punya tanpa menuliskan formula apapun, tanpa menuliskan rumus apapun. Ya, dengan bantuan pivot table. Ya. Nah, apa yang kita masukkan di sini itu tergantung dari apa yang mau kita ketahui. Ya. Contoh grafik ini adalah ya, informasi berapa di mall mana pengunjung anak-anak paling banyak pada hari Minggu. Ya, ini ada jamnya. Nah, oke. Kalau ada pertanyaan, saya persilahkan. Silakan, ada yang mau nanya? Kalau tidak ada, ingat 3 pertanyaanmu tadi yang sudah dikirimkan lewat email. Ya. 1 tadi dibikinin apa lagi namanya? Chartnya kilat. Ya.
Express, jadi tentu jauh dari, katakanlah jauh dari perfect gitu kan. Nah, Anda saya beri kesempatan sampai nanti malam, seperti biasa, ya, buat 3 sheet, oke? Buat 3 sheet. Ini kalau saya bikin bikin di sini, ya, data, terus saya bikin pivot table baru lagi, insert, pivot table, new worksheet, maka jadi sheet kedua, ya, judulnya sheet 3. Oke, ini saya ganti namanya jadi report 2. Ya, nah tugas Anda adalah, anggap ini adalah pertanyaan pertama. Jadi, tulis pertanyaannya di atas. Ya, saya sisip baris kosong. Saya tulis pertanyaannya di sini. Di mall mana jumlah pengunjung anak-anak paling banyak pada hari Minggu. Gitu ya. Jadi Anda harus cantumkan pertanyaannya dan harus sesuai dengan email yang sudah Anda kirim tadi. Ya, kopas aja tuh dari emailnya, ada di send kan, ada di folder send. Taruh dulu, kemudian Anda silahkan bikin pivot table-nya, bikin diagramnya. Oke? Ya? Nah, contoh misalnya report kedua. Ya, saya nggak tahu ini ada yang punya apa enggak. Ya, Anda nggak bisa bikin pertanyaan lagi, harus yang sudah di email ke saya. Mall mana yang paling disukai oleh wanita, misalnya. Nah, bagaimana menampilkan, bagaimana menjawab ini? Ya, kita harus rekap datanya, kemudian tampilkan dalam bentuk diagram chart. Mall mana yang paling disukai wanita, misalnya. Oke? Lalu pertanyaan ketiga, buat lagi. Jadi Anda buat satu workbook, file data tadi silahkan langsung disambung situ saja. Ya, hapus yang tadi sudah Anda bikin, lalu bikin baru, bikin sheet yang baru, hapus chart yang tadi supaya bersih. Ya, lalu buat chart berdasarkan pivot table. Oke, jelas? Ada yang mau tanya? Waktu pemasukan sama seperti kemarin, ya. Oh ya, kalau ada yang mencoba memasukkan dan masih bisa, oke, itu memang masih bisa, tapi di saya sudah tercatat terlambat. Jadi di Classroom itu ditandai ini terlambat. Oke? Kalau terlambat saya tidak hitung. Jelas? Halo? Masih ada orang? Masih ada orang nggak? Jelas. Evelyn, oke, thank you. Vira, Beatrice. Ya? Nah, silahkan. Pertanyaannya Anda kaji, kemudian coba dibikinkan visual, bikinkan pivot table-nya dulu, lalu tampilkan grafiknya. Grafiknya Anda desain ya, jadi jangan, kalau tadi contoh saya hanya plain begini, ya, silahkan didesain. Ini opsional, bisa ditambahkan. Ya, kalau seperti misalnya contohnya Henry, ya, dia mau membandingkan dalam 3 hari. Ketika membandingkan dalam 3 hari, maka data 3 hari harus muncul di table dong. Ya, kalau ini hanya hari Minggu saja. Ya kan? Urusan nanti kita mau lihat Jumat dan Sabtunya kan tidak mau dibandingkan. Jadi salah satu. Tapi
kalau memang mau dibandingkan 3 hari, berarti 3 harinya itu harus masuk di dalam chart, bukan 3 chart. Ya, oke? Silakan dipelajari lagi, Anda berlatih membuat chart visualisasi ya dengan bantuan pivot table berangkat dari pertanyaanmu sendiri. Ya, nanti kita lihat apakah minggu depan kalau saya lihat banyak yang bermasalah, kalau tidak ada masalah oke kita lanjut. Tapi kalau banyak yang bermasalah, mungkin minggu depan nggak ada yang baru, tapi kita cukup bahas dari tugasmu yang sudah masuk. Tapi mudah-mudahan aman. Nah, slicer ini opsional, jadi boleh Anda tambahkan, boleh tidak. Contohnya, pengunjung anak-anak pada hari Minggu, kan saya mau tahu di mall mana jumlah pengunjung anak-anak paling banyak pada hari Minggu. Ya, nah, Minggu titik. Artinya saya yang tidak butuh ini, sebenarnya saya tidak butuh ini. Tidak ada ya nggak apa-apa. Ya kan? Saya tidak mau membandingkan Jumat, Sabtu, dan Minggu. Jadi saya cuma mau lihat Minggu. Oke, saya nggak butuh ini, nggak butuh ini. Jangan dipaksakan ada. Tapi kalau mau ditambahin silahkan buat latihan, nggak apa-apa. Ya. Nah, kalau Anda kebetulan punya pertanyaan yang sama dengan ini, ya saya tadi belum lihat isinya semuanya. Ya, kalau Anda kebetulan punya pertanyaan yang sama dengan ini, maka udah, tapi ya udah, nggak apa-apa, bonus ya. Tapi tugas Anda adalah buat dia lebih cantik daripada ini. Ini saya nggak ngapa-ngapain dengan chartnya kan. Di beberapa kali praktikum Anda sudah mencoba memodifikasi chart sehingga jadi lebih unik, jadi lebih cantik. Ya. Nah, tugasmu kalau kebetulan sama, kalau tidak silakan. Jadi tugas Anda buat chart dengan bantuan pivot table untuk menjawab pertanyaanmu. 3 pertanyaan. Ya, dan buat chart itu cantik. Oke. Ya. Saya kira kalau tidak ada lagi pertanyaan, kalau ini cukup jelas, saya persilahkan Anda latihan sendiri. Ya, saya tunggu hasilnya sampai nanti malam. Form untuk entry tugas sudah terbuka. Ya, silakan sampai nanti malam Anda masukkan. Nanti saya lihat kalau nanti minggu depan, kalau misalnya sebentar yang masuk itu masih ada yang harus kita review, berarti minggu depan kita nggak nambah materi dulu, tapi kita review dulu karena pengalaman atau latihan untuk menjawab pertanyaan berdasarkan data itu baru kita mulai hari ini. Kan kalau kemarin beberapa pertemuan sebelumnya itu semuanya hanya latihan dan mengenal fasilitas chart di Excel. Nah, mulai hari ini kita bicara data. Bagaimana kita menjawab pertanyaan berdasarkan data yang kita punya. Oke? Kalau masih ada coba aja dulu, tapi kalau sudah bagus, syukur, alhamdulillah. Tapi kalau nanti ada masalah, kita akan diskusikan minggu depan. Kalau mau bertanya silakan tanya di classroom ya. Oke, Haryogi bilang tolong videonya langsung di-upload lagi. Siap. Ya. Ini begitu saya closing video langsung selesai dan saya langsung upload. Uploadnya ya tergantung speed, mungkin butuh paling lama 1 jam lah. Ya, itu dalam kondisi terburuk sih pernah 1,5 jam atau 2 jam, tapi pengalaman ya tergantung dari besaran video. Oke, thank you Yogi. Ada lagi? Kalau tidak ada, cukup untuk hari ini pertemuan kita di kelas praktikum grafik dan visualisasi. Selamat berlatih, kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.